Pak Mahfud, saya ingin melanjutkan lagi sedikit tentang penjelasan Bapak tadi, tentang kekhawatiran sejumlah orang bahwa ini akan disalahgunakan gitu ya. Mumpung ini belum dibahas Pak gitu ya. Jadi misalnya saya dapat masukan dari beberapa pengusaha, misalnya mengatakan begini bahwa undang-undang ini nanti membuka ruang untuk pemerasan terhadap pengusaha. Ya, Karena dengan kewenangan besar yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, dia datang kepada seseorang atau individu, misalnya orang kaya atau pengusaha gitu, lalu mengatakan bahwa dengan dugaan ini, ada bukti ini, maka harta Anda akan dirampas. Dan setelah itu dalam prosesnya kemudian ada upaya damai untuk kemudian mendapatkan imbalan tertentu dari orang yang bersangkutan. Bagaimana menurut Pak Mahfud kalau ini nanti apa peluang itu terjadi? ya bisa saja itu terjadi, tetapi kan sekarang zamannya keterbukaan, ya. Orang-orang melakukan itu bisa dilaporkan, kan sudah jelas. Orang tidak bisa langsung meminta perampasan aset dan mengajak damai, karena kalau dia keberatan dengan itu, ya, kalau dia keberatan itu kan nanti bisa masuk ketika di pengadilan dijelaskan, tidak ada ini aset yang terkait dengan tindak pidana. Ya, jadi RUU perampasan aset ini bukan hanya pidana korupsi, tapi juga banyak kejahatan narkotika, perdagangan orang, pencucian uang, dan biasa perampokan dan sebagainya tidak diketahui sama pembobolan bank gitu. Itu semua bisa di cover oleh undang-undang perampasan aset ini, sehingga ya memang kalau kekhawatiran sih undang-undang apa yang tidak ada di kekhawatiran. Undang-undang korupsi biasa aja orang takut kalau diperas kan gitu. Yang lain juga sama takut kepada risiko-risiko penyelewengan oleh aparat. Nah, kalau itu tentu bisa diatasi ya dengan itu tadi prosedurnya harus lewat pengadilan yang ya pembinaan Polri, keketatan pelaksanaan prosedur-prosedur di kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya itu supaya diawasi juga dan terus disempurnakan oleh proses rekrutmen yang benar ya. Bukan proses rekrutmen yang anti meritokrasi. Sering terjadi proses rekrutmen di aparat penegak hukum itu karena kedekatan dengan pejabat, karena membayar, dan sebagainya. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, ini saya melihat ada kemajuan pesat di dalam rekrutmen penegak hukum itu, yaitu sudah melalui internet yang bisa bisa diukur dan diketahui oleh publik. Anda lulus kalau mencapai angka ini. Kalau yang untuk mencapai misalnya jumlah pegawai yang akan ditarik ini 75, ternyata yang memenuhi syarat di atas grade 80, ini aturannya begini, 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 itu sudah jelas sekarang. Sudah mulai sekarang ya proses penentuan dan rekrutmen pegawai melalui online gitu. Itu bagian dari itu, ya bagian dari itu semua. Kemudian ada e-katalog dalam pengadaan barang. Sudah. Ini nanti saling melengkapi semuanya dan jangan khawatir nanti proses-proses diawasi bersama oleh masyarakat.